Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Lopela dengan NIM 21130012 dengan jurusan Teknik Elektro dan Prodi Teknik Elektro Industri. Saya berasal dari kelompok 1 dengan memaparkan materi konsep komputer, sistem komputer, dan algoritma pemrograman dengan dosen pengampu Bapak H.D. Afriansyah, SPD, MPD. Materi yang pertama adalah komputer. Komputer, seperti yang kita ketahui, merupakan perangkat alat elektronik yang dapat dihubungkan dengan listrik yang berguna untuk membantu pekerjaan manusia agar lebih mudah, cepat, dan akurat. Sistem pada komputer. Sistem pada komputer adalah elemen-elemen yang terkait untuk menjalankan suatu aktivitas dengan menggunakan komputer. Elemen-elemen dari sistem komputer terdiri dari manusia, brainware, perangkat lunak, software, dan perangkat keras hardware. Baiklah, kita masuk ke dalam perangkat keras komputer, hardware. Hardware adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat, diraba, serta langsung atau yang berbentuk nyata, yang berfungsi sebagai tempat pendukung proses komputerisasi yang dapat dibagi berdasarkan yang pertama, input device adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Alat-alatnya adalah yang pertama, seperti keyboard, pointing, device, mouse, touchscreen, digital graph table, scanner. Yang kedua, unit pemrosesan. Unit ini merupakan otak dari sistem komputer yang didukung oleh perangkat lainnya, sering juga disebut dengan istilah chips. Secara general, bagian yang terpenting dari proses ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, arithmetic logic unit. Yang kedua, control unit. Yang ketiga, memory unit. Yang ketiga, unit keluaran, output device. Pada unit ini, keluaran dari komponen yang digunakan untuk menampilkan informasi yang dapat didapatkan dari hasil pengolahan data dari komputer. Dan alat-alatnya di antara lain adalah monitor, speaker, dan printer. Yang keempat, unit penyimpanan stroke device. Pada media penyimpanan ini dikategorikan menjadi 3 bagian, yaitu bersifat permanen dan tidak permanen. Beberapa contoh dari media penyimpanannya adalah yang pertama seperti hard disk, flash disk, memori USB, memory card, SD card, dan DVD-R, DVD-R, disket, dan seterusnya. Yang kelima, unit tambahan. Pada perangkat keras komputer, yang termasuk ke dalam unit tambahan adalah seperti modem atau kartu suara. Perangkat lunak komputer, software. Software komputer adalah sekumpulan data elektronik yang disimpan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan ini dapat berupa pemrograman atau instruksi yang akan menjalankan sebuah perintah. Berikut ini adalah berbagai model dari perangkat lunak, software. Yang pertama adalah software sistem operasi. Pada sistem operasi ini merupakan rancangan programmer yang mampu mengendalikan perangkat I/O, input-output, yang dijadikan sebagai basis tempat berjalannya program, aplikasi, program-program lainnya. Contoh dari program itu adalah seperti Windows, Linux, Mac, dan Unix. Yang kedua adalah software driver. Software driver ini berfungsi sebagai software yang beberapa perangkat komputer yang dibutuhkan pada software driver adalah seperti Bluetooth, cheerleader, modem, printer, dan seterusnya. Yang ketiga, software aplikasi.
Contoh pada software aplikasi ini adalah seperti aplikasi yang dikenal pada perkantoran dengan istilah Microsoft Office, aplikasi bisnis, aplikasi statistik, aplikasi akuntansi, dan accounting, dan lain-lain. Yang keempat, software game. Pemrograman suatu game bisa menggunakan berbagai macam jenis bahasa pemrograman, di antaranya C++, bahasa C, dan Java. 5. Software antivirus. Pada software antivirus ini, pada dasarnya dirancang untuk menghambat gangguan yang terjadi pada sistem operasi yang disebabkan oleh virus yang datang dari luar. Yang keenam, software internet. Software internet merupakan software yang digunakan pada saat Anda menjelajahi dunia maya. Contohnya adalah Mozilla, Firefox, Opera Mini, dan seterusnya. Yang ketujuh, software audio video. Jenis software audio video ini dapat berupa Movie Maker, Catwalk, program audio, Jet Audio, Railone, Player, Power DVD, dan lain-lain. 3. Perangkat otak atau manusia, brainware. Pada komponen yang menggabungkan antara perangkat keras hardware dan perangkat lunak software adalah perangkat otak, brainware, atau perangkat dari manusia itu sendiri. Berikut klasifikasinya. Yang pertama, pengguna biasa, user. Kemampuan dari user hanya sekedar bisa menggunakan komputer sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, operator atau teknisi. Biasanya operator bersifat stagnan, dalam arti kata terfokus kepada satu pekerjaan rutinitas, interaksi dengan perangkat saja atau komunitas user dan operator lainnya. Dan selanjutnya adalah programmer dan web design, merupakan spesialis atau orang yang ahli pada bidang software yang mampu menciptakan suatu program yang interaktif berdasarkan logika dan algoritma yang matang. Dan selanjutnya, analisis. Brainware yang satu ini adalah orang yang memiliki visi dan pemikiran yang sangat jauh, bahkan sempat melewati zaman kehidupannya, memiliki konsep yang matang dan sempurna. Didampingi memiliki analisis yang tajam, dia juga mampu menempatkan diri sebagai programmer. Yang ketiga, algoritma pemrograman. Seperti yang kita ketahui, algoritma pemrograman adalah serangkaian proses yang wajib diikuti dalam suatu perhitungan pemecahan masalah lainnya, terutama pada bagian komputer. Algoritma pemrograman adalah satu pemecahan masalah dengan suatu susunan yang logis berdasarkan sistematis yang tertentu. Fungsi dari algoritma pemrograman. Yang pertama, dapat menyelesaikan permasalahan rumit dalam suatu program yang memiliki perhitungan tingkat tinggi. Dan yang kedua, mampu menyederhanakan suatu program sehingga penggunanya lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, dapat digunakan secara berulang-ulang sehingga minimalkan penulis program yang berulang-ulang. Yang keempat, mempermudahkan pencarian kesalahan serta dapat diperbaiki dalam waktu yang singkat. Yang kelima, adanya alur proses yang jelas sehingga kamu dapat dengan mudah mencari kesalahan jika terjadi error. Cara penulisannya. Yang pertama, deskriptif. Notasi algoritma deskriptif dilakukan dengan cara menulis instruksi-instruksi yang mesti dilaksanakan dalam bentuk untaian kalimat deskriptif dan menggunakan bahasa yang jelas. Tersusun atas 3 bagian utama, yaitu yang pertama, bagian judul, merupakan bagian yang terdiri atas nama algoritma atau penjelasan dari spesifikasi algoritma itu tersebut. Yang kedua, bagian deklarasi merupakan bagian untuk mendefinisikan nama-nama yang digunakan pada algoritma berupa variabel, konstan, tipe, ataupun fungsi. Yang ketiga, bagian deskriptif merupakan bagian inti pada struktur algoritma yang berisi uraian langkah-langkah dari penyelesaian masalah itu sendiri.
Contoh, penulisan algoritma dengan notasi deskriptif. Algoritma luas segi 4 menghitung luas segi 4 dengan memasukkan nilai lebar dan panjang dari segi 4. Mendeklarasikan luas panjang lebar, bilangan bulat deskriptif. Yang pertama adalah memasukkan nilai lebar dari panjang. Yang kedua, hitung luas sama dengan panjang kali lebar. Yang ketiga, tampilkan luas itu sendiri. Cara penulisannya, pseudokode. Pseudokode adalah cara penulisan program secara formal dengan kaidah sendiri. Daripada menggunakan aturan yang ditetapkan bahasa pemrograman, tujuannya yaitu agar alur logika yang ditulis lebih mudah dan lebih dipahami. Contoh dari penulisan algoritma menggunakan notasi pseudokode. Yang ketiga adalah flowchart. Flowchart adalah diagram yang menampilkan proses dan langkah pengambilan keputusan dalam suatu program. Tujuan flowchart adalah menyederhanakan rangkaian prosedur serta mengurangi resiko salah kaprah. Berikut adalah simbol-simbol program dari flowchart. Dan ini adalah contoh penulisan algoritma menggunakan flowchart. Contoh dari algoritma pemrograman, contoh sederhananya adalah pada penentuan nilai yang dipenuhi syarat kriteria kelulusan atas data berupa nama dan nilai siswa. Jika nilai siswa lebih besar atau sama dengan 80, maka nilai siswa tersebut dinyatakan lulus. Maka apabila nilai siswa itu di bawah 80, maka dinyatakan tidak lulus. Maka algoritma yang dibaca seperti berikut. Nama dan nilai siswa. Jika nilai besar sama dengan 80, maka keterangan sama dengan lulus. Tapi jika keterangan tidak lulus, tulis nama dan keterangan. Sekian, terima kasih penyampaian materi presentasi saya pada hari ini. Cukup. Tadi saya mulai dengan salam, sekarang saya tutup dengan membacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.